Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4301 sampai bab 4303. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mereka takut jika Jiang Yulian bunuh diri, maka mereka tidak akan mendapat apa-apa. Kalaupun aku mati, aku nggak akan biarin kalian lakuin sesuka hati. Aku akan ingat kalian. Bahkan kalau aku jadi hantu, aku nggak akan biarin kalian pergi. Jiang Yulian berkata dengan kejam sambil membulatkan matanya. Hahaha, sebagai seorang kultivator, kamu bahkan mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu pikir kami akan membiarkanmu menjadi hantu? Ketika kami sudah tidak nyaman lagi, kami akan menghancurkan jiwa sucimu, padahal kau bahkan tidak bisa menjadi hantu. Seorang murid sekte darah dan tulang tertawa terbahak-bahak, lalu menerkam ke arah Jiang Yulian. Berhenti! Teriakan marah tiba-tiba terdengar bagai guntur di langit cerah, bergema di seluruh sekte iblis jiwa. Di Chongjing dan banyak murid sekte darah dan tulang semuanya mendongak dan mendapati sebuah balon udara mendekat dengan cepat. Melihat balon udara, wajah di Chongjing langsung menjadi agak jelek. Lagi pula, sesuatu seperti balon udara bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh sembarang kultivator, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sekte biasa. Sekarang saat sebuah pesawat udara sebesar itu tiba-tiba muncul, di Chongjing tidak tahu orang macam apa yang ada di dalam pesawat udara ini. Jika itu adalah seseorang yang datang untuk menemui sekte setan jiwa untuk membuat ulang dagingnya, itu akan merepotkan. Sebelum di Chongjing bisa bereaksi, balon udara itu perlahan turun, diikuti oleh dua orang yang berjalan turun dari balon udara itu. Tuan Chen, melihat Chen Ping berjalan turun dari balon udara, Ochreyan, Jiang Yulian dan juga Patriark Jiang langsung menjadi bersemangat. Dan ketika di Chongjing melihat ini, dia juga tersenyum. Awalnya dia mengira akan ada cukup banyak orang di balon udara ini, tetapi dia tidak menyangka ternyata hanya ada dua orang. Dan keduanya hanya berada di alam transisi, dengan yang tertinggi hanya berada di peringkat ke-7 alam transisi. Untuk kultivator kecil semacam ini, tidak perlu menggunakan tangan di Chongjing, anak buahnya sendiri pun bisa melakukannya. Chen Ping berjalan mendekati Ochreyan dan menariknya dengan gerakan halus. "Kamu baik-baik saja?" tanya Chen Ping. "Tidak apa-apa, hanya saja orang-orang dari sekte tulang berdarah ini ingin menodai teratai giok. Tuan Chen harus membantu saya," kata Ochreyan. "Orang-orang sekte tulang berdarah?" Hati Chen Ping gembira, lalu dia melirik di Chongjing dan yang lainnya, orang-orang sekte tulang dan darah ini. "Apakah kalian benar-benar orang dari sekte darah dan tulang?" Chen Ping bertanya. "Tidak buruk, kami adalah orang-orang dari sekte darah dan tulang. Dan siapa kalian berdua? Jika kalian bukan dari sekte jiwa iblis, maka pergilah segera dan jangan memengaruhi kami." Di Chongjing bertanya pada Chen Ping. "Dasar kau kurang ajar, beraninya kau menyuruhku pergi. Sekarang aku akan memberitahumu orang seperti apa aku ini." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan token dinasti Kekaisaran Xiao. Chen Ping tahu bahwa jika orang-orang dari sekte darah dan tulang ini tidak diselamatkan oleh Xiao Huangchao dan mendekam di wilayah Xiao Huangchao, mereka pasti sudah mati sejak lama. Oleh karena itu, orang-orang dari sekte darah dan tulang ini harus berterima kasih kepada dinasti Xiao Huang. Ketika di Chongjing melihat token di tangan Chen Ping, dia tidak bisa menahan keterkejutannya dan buru-buru menjadi hormat. Jadi dia adalah seseorang dari dinasti Kekaisaran Xiao,
Aku tidak tahu tentang orang Taois ini. Apa alasanmu datang ke sekte jiwa iblis? Apakah dia adalah seseorang dari dinasti Kekaisaran Xiao yang ingin mengubah bentuk tubuhnya? Di Chongjing menganggap Chen Ping sebagai orang dari dinasti Kekaisaran Xiao. Lagi pula, seseorang yang bisa mendapatkan token Kekaisaran Xiao pasti bukan orang biasa. Bahkan, mungkin dia punya status yang sangat tinggi di dinasti Kekaisaran Xiao. Aku di sini bukan untuk mencari sekte jiwa iblis untuk membentuk kembali dagingku. Aku hanya lewat dan melihat teman baikku. Kata Chen Ping acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah di Chongjing menjadi sedikit muram dan tidak yakin. Di sisi lain, Ochreyan dan yang lainnya dipenuhi dengan kebingungan. Tidak mengerti sudah berapa lama Chen Ping telah menjadi orang dari dinasti Kekaisaran Xiao, dan melihat posturnya saat memegang token, diperkirakan statusnya di dinasti Kekaisaran Xiao tidak rendah. Mereka semua tahu dinasti Xiao itu adalah kekuatan terbesar di wilayah barat, bahkan di alam surgawi, dinasti Xiao dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas. Itulah alasannya saat sekte darah dan tulang melarikan diri ke wilayah dinasti Kekaisaran Xiao, Patriark Jiang dan yang lainnya tidak akan berani mengejar mereka. Rekan Taois, aku tidak tahu siapa saja temanmu yang mengikuti sekte jiwa iblis? Di Chongjing bertanya. Kalau saja Chen Ping hanya mengikuti seseorang dari sekte jiwa iblis sebagai teman dekatnya, maka dia bisa bersikap murah hati dan mengampuni pihak lainnya. Adapun yang lainnya, di Chongjing tidak punya niat untuk membiarkan mereka hidup. Semua orang di sekte jiwa iblis ini adalah temanku, jadi lebih baik kalian minggir saja. Kalian tidak akan bisa menyingkirkan satu orang pun dari sekte jiwa iblis. Chen Ping berkata dengan dingin. Ketika di Chongjing mendengar ini, matanya sedikit menyipit dan tatapannya dipenuhi dengan beberapa aura pembunuh. Meskipun Chen Ping adalah anggota dinasti Kekaisaran Xiao dan statusnya tidak rendah, mustahil membuat di Chongjing melepaskan sekte iblis jiwa. Dia harus membalas dendam saat itu sebelum dia bisa melakukannya. Rekan Taois, memang benar dinasti Kekaisaran Xiao bersikap baik padaku saat itu. Tapi kebaikan itu juga merupakan sesuatu yang kupertukarkan dengan tulang abadi milikku. Dan itu hanya bisa dianggap sebagai sebuah pertukaran. Saat ini, sekte darah dan tulangku sudah lama tidak lagi berada di wilayah dinasti Kekaisaran Xiao. Jika kau masih tidak memiliki rasa hormat padaku saat ini, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Ingatlah bahwa kamu adalah anggota dinasti Kekaisaran Xiao. Kamu dapat membawa salah satu anggota sekte iblis jiwa ini bersamamu, dan aku tidak akan pernah melanjutkan masalah ini. Mustahil bagi di Chongjing untuk mengampuni semua orang dari sekte iblis jiwa, tetapi tak masalah jika dia membiarkan satu orang pergi. Tuan Chen, bawa Yulian pergi, bawa Yulian pergi. Melihat ini, Ochreyan buru-buru berkata kepada Chen Ping. Tuan Chen, aku harap kau membawa pergi putriku dan Ochreyan. Mengenai dendam terhadap sekte darah dan tulang, biarlah aku yang membalasnya. Patriark Jiang berharap Chen Ping akan membawa pergi Jiang Yulian dan Ochreyan. Patriark Jiang, kebencian apa yang dimiliki sekte setan jiwamu terhadap sekte darah dan tulang? Chen Ping bertanya dengan tidak percaya. Aduh, Patriark Jiang menghela nafas dan kemudian berbicara perlahan. Baru setelah Chen Ping mendengarkannya, dia mengerti bahwa orang yang mengejar sekte darah dan tulang saat itu ternyata adalah Patriark Jiang dan yang lainnya. Setelah sekte darah dan tulang melarikan diri ke dinasti Xiao, mereka pun bubar. Setelah bertahun-tahun berlalu, sekte darah dan tulang telah berkembang dan tumbuh di dinasti Kekaisaran Xiao,
dan akhirnya meninggalkan dinasti Kekaisaran Xiao. Sekarang setelah kuat dan berkuasa, ia datang untuk membalas dendam pada sekte setan jiwa. Bagaimana jika aku harus menyelamatkan sekte jiwa iblis? Chen Ping bertanya sambil melihat ke arah Di Chongjing. Di Chongjing sedikit mengernyit, lalu berkata dengan wajah dingin, "Enak, kulihat kau berasal dari dinasti Kekaisaran Xiao, jadi aku akan memberimu sedikit wajah, jangan bodoh. Kekuatanmu hanya di tingkat ketujuh alam transisi. Kalau aku membunuhmu, itu hanya dengan lambaian tanganku. Bahkan jika kamu dari dinasti Kekaisaran Xiao, jika aku membunuhmu sekarang, siapa yang akan tahu bahwa aku yang melakukannya? Sebaiknya kalian lakukan apa yang kukatakan dan segera pergi. Kalau aku berubah pikiran, tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi." Ancaman Di Chongjing menyebabkan sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat. Senyum menghina muncul di wajahnya. Seorang kultivator tingkat 1 alam Mahayana begitu berani mengikutinya dan berbicara seperti itu. "Karena aku sudah bilang padamu untuk pergi dan kau tidak melakukannya, maka jangan salahkan aku." Saat Chen Ping selesai berbicara, pedang pemenggal naga tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang pembelah naga kemudian menebas dengan gerakan halus. Seketika barisan pedang setinggi 100 kaki menebas ke arah kerumunan sekte darah dan tulang. Pedang ini, yang menggetarkan langit dan bumi, mengguncang kehampaan dan menggerakkan langit dan bumi. Alis Di Chongjing berkerut saat sosoknya mundur tajam ke belakang. Sedangkan orang-orang lain dari sekte darah dan tulang tidak dapat mengelak, beberapa langsung terpotong di pinggang, sementara yang lainnya terluka parah. "Beraninya kau mencari kematian." Di Chongjing sangat marah saat auranya meledak dengan dahsyat. Murid-murid sekte darah dan tulang lainnya yang tersisa juga dipenuhi aura pembunuh saat mereka masing-masing menatap marah ke arah Chen Ping. Mereka tidak percaya bahwa Chen Ping, yang tidak lebih dari seorang kultivator tingkat 7 dari alam transisi, masih mampu mengalahkan begitu banyak dari mereka. Semua pengikut sekte darah dan tulang menerkam ke arah Chen Ping. Barusan mereka belum bereaksi, membiarkan Chen Ping unggul. Kali ini, mereka semua menyerang bersama-sama. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Chen Ping. Seorang kultivator tingkat 7 dari alam transisi, meskipun dia lebih agresif, seberapa lebih agresif lagi dia nantinya? "Tuan Chen, hati-hati." Melihat semua orang ini menyerang Chen Ping, Patriark Jiang buru-buru mengingatkannya. Sebaliknya, Chen Ping sedikit menaikkan sudut mulutnya ketika dia membalikkan telapak tangannya pelan-pelan. Sebuah bola api tertinggi menyala di telapak tangannya, diikuti dengan lambaian tangannya yang kasual. Api yang berkobar di angkasa langsung menghadang para pengikut sekte darah dan tulang itu. Ada pula para pengikut sekte darah dan tulang yang terkena noda api tertinggi dan terbakar hingga merata. Melihat api tertinggi yang berkobar, mereka terpaksa mundur ke belakang sekali lagi. "Nah, siapakah kamu sebenarnya?" Melihat api yang berkobar, Di Chongjing bertanya pada Chen Ping. Karena dia tahu bahwa tidak ada seorang pun dari dinasti Kekaisaran Xiao yang menguasai api tertinggi semacam ini, dan bagi Chen Ping untuk mengeluarkan api tertinggi dengan begitu mudahnya, maka dia pasti bukan seseorang dari dinasti Kekaisaran Xiao. Adapun token di tangan Chen Ping mungkin masih dicuri. "Aku ayahmu." Chen Ping tersenyum main-main ke arah Di Chongjing dan berkata, "Nak, kau mencari kematian." Di Chongjing sangat marah, orang seusia dia, tapi Chen Ping masih saja berkata seperti itu. Mana mungkin dia bisa berdiri? Hanya melihat telapak tangan Di Chongjing terayun kencang, kabut darah merah melingkupi Chen Ping. Kabut darah memenuhi udara,
seluruh langit dan bumi berubah menjadi merah. Dalam warna merah ini, baik penglihatan maupun indera ketuhanan terpengaruh. Tanpa bisa melihat dan tanpa bisa merasakan satu sama lain, Chen Ping menjadi buta saat matanya terbuka. Di Chongjing tersenyum dingin saat Chen Ping dan yang lainnya terbungkus dalam kabut darah, menjadi domba pembantaian. Tetapi Di Chongjing tidak menyadari bahwa dahi Chen Ping mulai berkedip-kedip dengan cahaya, dan sebuah mata telah terbuka di dahi Chen Ping. Chen Ping telah membuka mata surgawi dunia bawah, jadi meskipun dia diselimuti kabut darah, dia masih bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitarnya. Di Chongjing tidak menyadari bahwa Chen Ping bisa melihat, tetapi sebaliknya, dia melangkah ke arah Chen Ping, bermaksud memberinya pelajaran yang bagus. Namun, Di Chongjing baru saja berjalan ke arah Chen Ping dan sebelum dia bisa melakukan apapun, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Patah. Segera setelah itu, sebuah cambuk dengan ganas mencambuk tubuh Di Chongjing. Di Chongjing tertegun, lalu dia dilanda sakit kepala hebat, seolah-olah ada ribuan semut yang menggerogoti lautan kesadarannya. Di Chongjing mati-matian mundur, lalu menjatuhkan diri ke tanah dan berguling-guling terus-menerus. Rasa sakit karena lautan kesadarannya diserang terlalu berat baginya. Saat Di Chongjing berguling di tanah, kabut darah perlahan menghilang. Okerian serta Patriark Jiang dan yang lainnya juga kebingungan saat melihat Di Chongjing berguling-guling di tanah, tampak sangat kesakitan. Ada kabut darah tadi dan mereka tidak menyadari apa yang telah terjadi. Kau bahkan punya cambuk penggambar setan. Di Chongjing dibantu oleh murid-muridnya, lalu menatap Chen Ping dengan tatapan ngeri dan berkata, "Kau cukup berpengetahuan, cambuk penarik setan ini khusus dirancang untuk menghadapi pembudidaya setan sepertimu. Rasanya enak, apakah kamu ingin mencobanya lagi?" Chen Ping berkata sambil tersenyum dingin sambil memegang cambuk penarik setan di tangannya. Di Chongjing tidak mengatakan apa-apa. Tetapi melalui ekspresinya dia dapat melihat bahwa dia tidak ingin menerima pukulan seperti itu lagi. "Nah, jangan liar, aku ini ahli alam Mahayana. Kalau aku ditundukkan oleh kultivator minor tingkat 7 alam transisi sepertimu, maka aku tidak perlu hidup." Setelah Di Chongjing selesai berbicara, yang dia lihat hanyalah telapak tangannya terbalik, dan sebuah seruling tulang berwarna putih susu dan memancarkan cahaya muncul di tangannya. Seruling tulang ini jelas terbuat dari tulang abadi, badannya putih dan halus, panjangnya lebih dari 1/2 meter, dan bentuknya seperti tulang anak sapi manusia. Terlebih lagi, di atas seruling tulang ini, tampak ada darah mengalir, dan ada cahaya merah terus-menerus yang berkedip-kedip. "Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu." Di Chongjing memegang seruling tulang, dan dalam matanya, niat membunuh melonjak. Bersamaan dengan Di Chongjing menempelkan seruling tulang ke mulutnya dan meniup, terdengarlah suara merintih dari dalam seruling tulang itu. Suaranya pelan, bagaikan raungan rendah hantu kelaparan dari neraka. Setelah mendengarnya, orang-orang pun tak kuasa menahan diri untuk tidak merinding, hati dan pikiran mereka pun menegang. Tak lama kemudian, seiring dengan suara seruling tulang yang terus bergema, beberapa murid sekte setan jiwa mulai menjadi gila, mata mereka pun berlumuran darah. Bersambung.